Sangat masuk akal nggak kalau di ayat ini dipungkas dengan kata-kata wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Masuk akal nggak ayat itu? Keren nggak ayat itu? Coba. Karena dia bersama dengan saya, bahkan saya pun manifestasi dari dia. Bagaimana dia tidak maha mengetahui? Sekarang saya tanya, apakah dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita? Apakah dia memenuhi seluruh ruang kosong dalam tubuh kita? Bagaimana dia tidak maha tahu ya? Luar biasa ya. Logik nggak Al-Quran itu? Logik ya? Coba ulangi lagi. Wal awalu wal akhiru wad dokhiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Clear semuanya. Pantas kalau dia maha tahu. Betul nggak? Karena dia meliputi segalanya. Beda Bapak Ibu. Kalau tukang kursi bikin kursi, dia terpisah dari ciptaannya. Kalau Tuhan bikin ciptaan, dia tidak terpisah dengan yang diciptakannya. Itu bedanya. Makanya semakin maha kuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Tuhan maha kuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Setiap saat menemani kita, bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan kita. Beda dengan kuasanya para pejabat. Makin tinggi kuasanya, makin jauh dari rakyatnya. Pengen ketemu bupati, gubernur, birokrasinya luar biasa. Geus jadi mata wawuh jeung urang. Masina rek jadi balager. Clear ayat ini. Ini dasar untuk memasuki kajian kita. Ingat ya, kajian kita adalah spiritualitas, Nobel Fisika dan Nobel Kimia 2025. Itu kajian kita. Tapi dasarnya harus dari ayat ini. Makanya saya ulang-ulang dulu supaya semua mengerti. Baik, kita akan masuk sekarang. Saya mencoba memasukkan satu kata-kata ya yang disampaikan oleh Joe Dispenza. Pernah dengar Joe Dispenza Bapak Ibu? Pernah membaca bukunya? Waduh. Bukunya banyak Bapak Ibu. Joe Dispenza ini. Bukunya kebanyakan membicarakan spiritualitas dari sudut pandang sains. Nanti ke toko buku ya. Cari buku Joe Dispenza. Dia seorang dokter. Dia seorang ilmuwan, saking hebat tulisannya sekarang, dia digelari sebagai mistikus modern. Mistikus itu kan kalau dulu disebutnya sufi. Tetapi dia sufi modern. Karena berbicaranya itu sangat saintifik. Bicara ketuhanan tetapi sangat saintifik. Dengan bukti-buktinya yang nyata, bukan katanya. Kalau dulu kan yang namanya sufi itu compang-camping. Bajunya lusuh, katanya begitu. Makanya sekarang juga banyak yang meniru. Bajunya nggak dicuci, sufi. Masih muda sudah pakai tongkat, sufi. Compang-camping, nggak pernah gosok gigi, sufi. Kan banyak yang begitu kan? Aneh. Katanya an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah makanya sufi-sufi zaman sekarang bersih, perlente, kaya, mobilnya bagus, tetapi dia sangat spiritualis. Hidupnya bermanfaat buat orang banyak. Karya-karyanya dinikmati orang banyak. Dia membangun peradaban. Cocok dengan kata-kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Oke, apa yang dikatakan Joe Dispenza? Ini, perhatikan. Salah satu kebohongan terbesar yang kita yakini tentang diri sendiri adalah kita tak lebih dari keberadaan fisik yang terpisah dari Tuhan. Sementara Tuhan berada di dalam diri dan di sekitar kita. Ini kata-kata Joe Dispenza.
Agamanya tidak Islam. Dia tidak pernah membaca kitab suci. Dia dokter, dia ilmuwan. Tapi kata-katanya ini sepertinya lebih waras ya daripada orang-orang yang mengaku dirinya sok-sok beragama. Ulangi lagi ya. Salah satu kebohongan terbesar yang kita yakini tentang diri kita sendiri adalah kita tak lebih dari keberadaan fisik yang terpisah dari Tuhan. Coba, banyak saya tanya ketika kamu sholat, sebetulnya sedang apa? Oh, saya sedang menyembah Tuhan. Di mana Tuhan? Di depan saya. Bilang Tuhan di depan saja, itu sudah membuktikan bahwa yang menyembah dengan yang disembah terpisah, ada jarak. Berlawanan enggak dengan ayat yang mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama, bukan di depanmu. Apalagi menyangka Tuhan di Mekah, Tuhan di Madinah, ada Tuhan di Raudhah, gak ada di Cicadas. Sehingga kalau ingin berhubungan dengan Tuhan, harus selalu pergi ke sana. Jadi kita menegasikan informasi dari Tuhan sendiri yang mengatakan, aku bersamamu loh. Bahkan yang nyata pada dirimu aku, yang batin pun pada dirimu aku. Yang mana yang bukan aku? Bahkan Allah di Quran mengatakan, aku tidak pernah meniupkan ruhmu. Yang aku tiupkan kepadamu pun adalah ruhku. Siapa sebetulnya diri kita yang sesungguhnya? Kahartos Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Pelan-pelan, ini kecepatan baru 4 km per jam. Sementara Tuhan berada di dalam diri dan di sekitar. Keren itu. Ini orang sedang berbicara dari kesadarannya. Mungkin belum pernah baca ayat Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Apalagi kalau dites iklab idgham biguna gak lulus kayaknya Judes Pansa. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu. Ini bicara dari mana beliau? Dari laboratorium. Dari ruang saintifik. Bukan dari musola. Kok yang di laboratorium sadar kalau Tuhan bersama kita? Kok yang di musola nggak sadar? Bahkan melakukan pelecehan seksual di musola. Paham? Oke. Bisa lanjut? Keren nggak kata-kata keren kan? Oke, baik. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pernyataan dulu di sini. Kita tidak dilahirkan untuk susah. Berarti kalau kita tidak dilahirkan untuk susah, berarti kita dilahirkan untuk apa? Untuk bahagia. Apakah bahagianya sekejap-sekejap? Tidak. Kita dilahirkan ke semesta ini untuk bahagia selamanya. Kenapa? Di dalam becoming supranatural yang disampaikan oleh Joe Dispenza, saya membaca ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan begini, sebetulnya manusia seperti kita ini hanyalah Tuhan yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia. Kalau masih alergi dengan kalimat itu, udah lupakan aja. Belum nyampe. Kan kita taunya Tuhan itu pakai jubah ada di langit sana, betul nggak? Dia berwujud secara fisik, ya, yang mengendalikan semuanya, yang bisa diatur-atur oleh kita, betul nggak? Iya. Tuhan hanya ada di musola, nggak ada di WC. Makanya kalau mau ke WC, jangan baca-baca. Saya mau nanya Bapak Ibu, itu di WC ada ruang kosong nggak? Ada. Kalau Bapak Ibu masuk WC bernafas nggak? Bernafas. Dari mana nafas? Dari ruang kosong. Berarti di ruang kosong itu ada energi nggak? Saya nanya, di WC ada Tuhan nggak? Di bioskop ada Tuhan nggak? Nggak boleh baca-baca. Masuk WC. Kata WC emang gue pikirin.
Kan yang bikin WC jadi kotor juga lu juga, bukan? Ini keterpisahan. Dispensa mengatakan Tuhan berada di dalam diri dan di sekitar. Makanya kalau belajar meditasinya Dispensa, kalian akan terkejut kenapa? Ternyata kita ini adalah tunggal. Kita ini terhubung, kita tidak pernah terpisah. Bapak Ibu gembiranya sekali-kali atau terus-menerus? Bapak Ibu hidupnya banting tulang atau rileks? Bapak Ibu hidupnya terbatas atau tanpa batas? Sekarang saya tanya, apakah di dalam diri kita ada Dia? Ada. Apakah Dia berbatas? Apakah Dia tanpa batas? Kenapa kita hidupnya terbatas ya? Apa yang salah? Apa yang salah? Ini paradigma tentang Tuhan. Karena kita terpisah dari Tuhan, seolah-olah kita ini adalah makhluk yang diciptakannya. Setelah beliau menciptakannya, beliau kemudian menjauh dari kita. Makanya banyak orang yang saya tanya, kenapa kamu pengen ketemu saya? Tolong ajarin, katanya ayah. Kenapa? Saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Wah, saya bingung, saya nggak bisa ngajarin, saya bilang. Cari aja orang yang bisa ngajarin itu, saya nggak bisa ngajarin. Kenapa? Tuhan itu bersamamu, lebih dekat daripada urat dari lehermu. Bagaimana saya mengajarkan kamu lebih dekat dengan Tuhan? Tuhannya sudah bersama. Cari aja guru-guru yang bisa mengajarkan cara mendekat dengan Tuhan. Saya nggak bisa. Saya justru ingin menyadarkan kalau kamu itu sudah bersama Dia, lebih dekat daripada urat nadi leher kamu. Tinggal disadari saja bahwa Dia bersamamu. Itu yang mau saya ajarkan. Kalau urusan dekat mendekat, saya tidak bisa. Makanya saya tidak pernah kalau khotbah Jumat, kemudian saya bilang, Bapak Ibu, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya nggak bisa begitu. Bapak-bapak sering nggak kalau khotbah Jumat ada yang ngajak-ngajak begitu? Itu kan. Marilah kita takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bingung saya. Bingung nggak Bapak Ibu? Dulu bingung nggak dulu? Lucu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, hidup itu terbatas atau tanpa batas? Faktanya Bapak Ibu sekarang hidupnya berbatas atau tanpa batas? Karena Bapak Ibu hidup tidak dikendalikan oleh kesadaran murni, sang keberadaan yang tanpa batas. Hidup kita digerakkan oleh pikiran-pikiran yang terbatas. Kita dari kecil diajarin untuk menjadi diri palsu, bukan diri yang sebenar. Makanya pengenalan akan jati diri, itulah yang akan mengantarkan kita untuk mencapai apa yang disebut dengan kehidupan yang tanpa batas. Jujur Bapak Ibu masih suka khawatir dan takut dalam kehidupan? Dari mana takut dan khawatir? Padahal Tuhan bilang, la takhaf, la tahzan. Ya kan? Jangan sedih, jangan khawatir. Aku bersama kamu. Karena keberadaan Dia tidak disadari dalam diri kita. Sang keberadaan, sang kehadiran tidak disadari sepenuhnya. Bahkan kita tidak mengenal Dia. Apa yang terjadi? Hidup kita bukan dikendalikan oleh Dia, sang kehadiran. Tapi hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita. Kita menyangka selama ini diri kita adalah pikiran kita itu sendiri. Kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran, sebagai emosi, sebagai perasaan, sebagai ego. Itulah yang membuat kita menjadi terbatas. Coba Bapak Ibu mau tanya saya. Bapak Ibu dengan saya waktu hidupnya sama enggak? Sehari 24 jam? Sama. Bapak Ibu dikasih tangan 2 sama enggak dengan tangan saya? Sama. Jari-jarinya berapa Bapak Ibu? Coba hitung, sama enggak dengan saya ya? Bapak Ibu dikasih matanya berapa? Sama enggak dengan saya? Lubang hidungnya berapa?
Sama nggak dengan saya? Lubang telinganya berapa? Sama nggak dengan saya? Bapak Ibu dikasih jantung, berdetak jantungnya. Sama nggak dengan saya? Bapak Ibu dikasih paru-paru, bisa mengambil oksigen dari luar, bisa. Sama nggak dengan saya? Pertanyaan saya sekarang, terus apa bedanya Bapak Ibu dengan saya? Kan sama. Kalau gitu satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu dengan saya mengambil energi yang sama dari ruang kosong yang sama? Terus bedanya apa? Kenapa kita membeda-bedakan? Oh, itu yang kaya, kok saya nggak kaya. Dia cerdas, kok saya enggak. Padahal kita ini kan sama. Jadi apa yang membedakan? Apakah yang membedakan perilaku Tuhan? Apakah yang membedakan sikap Tuhan? Jujur. Selama ini Bapak Ibu menyangka rezeki berbeda karena sudah diatur sama Tuhan. Begitu? Begitu? Kenapa miskin? Takdir. Karena Tuhan memang sudah menakdirkan saya sejadi Lauh Mahfuz. Pakai Lauh Mahfuz segala ngerti juga enggak? Kenapa sih kalian tuh ngomongnya begitu? Ya karena menurut kebanyakan orang juga begitu. Itu jadi program di sini. Sekarang saya buka Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya dan yakin kalau Tuhan menyediakan rezeki yang tanpa batas? Ilmu tanpa batas? Kebahagiaan tanpa batas? Kehidupan tanpa batas? Yes, buka batas itu. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Dia bersamaku, lebih dekat daripada urat teri leherku. Dia tanpa batas. Semua batas itu adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Maka Allah bilang, aku tergantung sangkaan kamu. Kadang-kadang memahami diskusi itu aja gak ngerti. Makanya Bapak Ibu, saya ini bukan ahli agama. Wah bukan, gak punya pondok pesantren. Bukan kiai. Saya hanya praktisi agama. Saya ingin membagikan pengalaman ini sama Bapak Ibu. Harusnya kan kehidupan kita tanpa batas. Pertanyaan saya selanjutnya. Apakah kita dilahirkan untuk menderita? Jadi kita dilahirkan untuk apa? Untuk bahagia. Apakah kebahagiaan sekarang ada di dalam diri kita? Kenapa tidak bahagia? Karena kebahagiaan sedang terhalang oleh segala hal yang menghalangi kebahagiaan itu. Singkirkan semua penghalangnya Bapak Ibu. Bahagia sudah menunggu, hanya tinggal diizinkan saja. Jadi kita ini seharusnya memiliki kehidupan yang seutuhnya. Kesehatan, vitalitas, kegembiraan, dan cinta. Harusnya kita punya semua itu. Dan cinta yang saya maksud bukan cinta sebagai rasa perasaan. Tapi cinta adalah kekuatan positif. Dan cinta yang sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, segala yang baik itu dariku. Tapi segala yang buruk bukan dariku. Jadi kalau kita menyangka yang buruk dari Tuhan, maka yang buruk akan datang berulang-ulang kepada kita. Kenapa? Karena kita menyangka Tuhan sebagai sumber keburukan. Aku bergantung sangkaan hambaku. Mau kita akui sekarang. Segala penderitaan bukan dari Tuhan. Segala kesengsaraan bukan dari Tuhan. Semua adalah kesalahan kita sendiri. Clear? Oke. Bapak Ibu, apakah Tuhan itu adalah daya yang tanpa batas? Kalau Tuhan itu daya yang tanpa batas dan Dia bersama kita, pertanyaannya sekarang, apakah dalam diri kita ada daya itu? Ada. Apakah dalam diri kita ada daya untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan? Ada. Kenapa yang kita inginkan tidak segera mewujud? Tahu alasannya? Karena kita belum selaras. Pikiran, perkataan, perasaan belum selaras. Kita menginginkannya tetapi kita tidak yakin. Kita menginginkannya tapi kita tidak meyakininya. Bahkan kita sering mengatakan seolah-olah kita tidak layak untuk mencapai.
Jadi harusnya hidup kita menakjubkan Bapak Ibu? Menakjubkan. Ada daya tertinggi dan kekuatan yang sangat dahsyat yang meliputi mengatur alam semesta yang tiada bertepi, dan kita adalah bagian dari daya itu. Setuju? Kenapa? Kenapa kita bagian dari daya itu? Kan tadi sudah jelas, yang zahir dia, yang batin dia, dan dia bersama dengan kita. Kalau itu, dia itu adalah daya semesta yang menggerakkan semuanya. Berarti daya itu ada pada diri kita? Oke. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ada orang yang sudah bisa menggunakan daya itu, ada orang yang belum menggunakan daya itu. Itu yang membedakan kita. Paham sampai sini? Oke. Berani lagi menyalahkan Allah? Berani menyatakan kesengsaraan dan penderitaan itu takdir dari Allah? Gak berani lagi? Oke, keren. Itu sudah mengalami hari kebangkitan nih, kebangkitan kesadaran. Nah, kita ini hanya disuruh untuk menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan yang menakjubkan. Temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, hidup kita, dan alam semesta. Hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Pahami bagaimana kehidupan ini berjalan. Dan sadari daya yang ada dalam diri kita. Sambutlah keajaiban hidup itu sekarang juga. Itu yang tidak disadari oleh kita selama ini. Bapak Ibu, siapa pemenang hadiah Nobel bidang kimia? Yang pertama namanya Profesor Susumu Kitagawa. Yang luar biasa, ya, dari Jepang setiap ada pemenang hadiah Nobel selalu ada. Tahun yang lalu Profesor Yoshinori Ohsumi, pemenang hadiah Nobel yang menjelaskan tentang saum secara saintifik. Ya, makanya sekarang di Jepang banyak orang yang melaksanakan saum, puasa, tetapi dengan tujuan untuk apa? Untuk kebugaran, untuk kesehatan, untuk proses regenerasi sel. Karena ternyata ya teori yang disampaikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ya tentang autopagi. Ketika kita lapar, ternyata sel-sel dalam tubuh kita membentuk protein raksasa yang disebut dengan autopagisom yang memakan sel-sel mati dalam tubuh. Makanya seorang yang sering melaksanakan puasa tidak makan, tidak minum, intermittent fasting, ya apapun namanya, jam makannya, jendela makannya tidak 24 jam, jendela makannya dikurangi. Saya jendela makannya cuma pagi sampai jam 12. Jadi selebihnya saya cuma minum air putih, ya, tidak adalah jendela makan lagi. Tidak ada makan cireng, bakso tahu, tidak ada. Saya pagi makan buah, secukupnya semua lengkap dengan protein segala macam. Jam 1 saya makan, selesai. Itu pintunya udah saya tutup, kemudian saya minum. Apa yang terjadi? Ternyata tubuh kita menjadi sangat bugar. Ya, itu. Nanti bisa dipraktekkan ya. Oke. Ini yang pertama. Jadi Profesor Susumu Kitagawa ini lahir tahun 51 di Kyoto, Jepang. Dia meraih gelar PhD-nya tahun 79 di Universitas Kyoto. Dia adalah seorang profesor ya di Universitas Kyoto, Jepang. Yang kedua, Richard Robson. Lahir tahun 37 di Inggris. Gelar PhD-nya itu tahun 62. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 62 sudah doktor. Dari Universitas Oxford di Inggris. Dia menjadi profesor di Melbourne, Australia. Ya, Omar Yagi. Omar Yagi ini ya sebetulnya ayah ibunya itu orang Palestina. Jadi sebetulnya Omar Yagi ini aslinya orang Palestina. Jadi Palestina, Yordan, Amerika. Ya. Jadi Omar Yagi ini adalah wakil ya dari Islam. Beliau ya lahir tahun 65 di Amman, di Yordan. Ada yang pernah ke Yordan? Ada yang pernah lihat Gua Al-Kafi di Yordan? Kasihan ya kalian itu, saya bingung. Kalian tuh kemana aja selama ini? Kenapa kalian gak pergi ke sana? Karena tidak memikirkannya, tidak menginginkannya.
Kalau memikirkannya dan menginginkannya, meyakini akan pergi ke sana. Cara bukan wilayahmu. Pasti kalian pergi ke sana. Saya sudah ke sana sama istri saya. Mungkin nanti kalau istri saya udah datang, minta foto waktu di Yordan. Di Gua Al-Kahfi, biasa. Kalau foto pasti saya taruh di istri. Di HP saya nggak ada. Nah dari Yordan itu dekat Bapak Ibu, kalau mau ke Masjid Al-Aqsa, ya tinggal jalan darat, itu lewat pintu belakang, bisa nyampe di Yerusalem itu. Ya, dah nanti aja pergi ke sana, nggak perlu saya cerita. Kenapa saya mencantumkan kelahiran? Kenapa saya mencantumkan kapan beliau itu mencapai pendidikan tertinggi? Ini penting, karena ternyata segala sesuatu yang hebat itu hasil ketekunan yang panjang. Jangan mengira Bapak Ibu ya, saya menjadi seperti yang hari ini, saya tidak simsalabim. Membangun kesadarannya dalam waktu yang sangat panjang. Saya belajar fisika, pendidikan fisika saja selama 35 tahun. Itu tiap hari belajarnya. Saya belajar Al-Quran, ya menekuni Al-Quran itu, ya itu tiap malam Bapak Ibu. Jam 1 saya pasti bangun, itu sampai jam 4 hanya merenungi satu ayat saja sampai air mata mengalir. Kalau saya menemukan jawaban dari kebingungan saya, luar biasa bahagianya Bapak Ibu. Mohon maaf, seperti kata Rumi, aku pernah pergi ke kuil, aku pernah pergi ke pura, aku pernah pergi ke wihara, aku pernah pergi ke masjid untuk menemukan Tuhan, dan aku tidak menemukan Tuhan di semua itu. Dan aku menemukan Tuhan ada dalam diriku. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Nah, hasil penelitian dari 3 ilmuwan kimia tadi itu apa? Beliau itu mengembangkan yang disebut dengan kerangka logam organik. Itu sebuah alat Bapak Ibu. Alat ini disebut konstruksi molekuler dengan ruang yang sangat luas. Sehingga memungkinkan gas dan zat kimia lain bisa mengalir lewat alat itu. Nah, kerangka logam organik. Nah, jadi basicnya itu beliau menekuni logam, juga menekuni organik. Jadi sebetulnya ya alat yang dibuat oleh 3 ilmuwan ini adalah perpaduan antara logam dengan organik. Dan alat ini ternyata bisa memanen air dari udara di gurun pasir. Bayangkan ya, di gurun pasir yang sangat rendah kelembaban airnya, dengan alat ini bisa memanen air sebanyak-banyaknya dari udara kering. Nah, bisa memadukan logam dengan karbon, bisa memadukan logam dengan organik. Gimana itu? Itu pasti mempelajarinya dalam waktu yang sangat panjang. Bayangkan saja tadi, saya sebut ya kelahirannya ada yang tahun 51, betul nggak kelahirannya? Ya, saya aja baru lahir tahun 67. Umur saya sekarang alhamdulillah baru 58 tahun. Kalau bilang umur jangan sudah ya, baru. Ini hasil penelitian berguna nggak Bapak Ibu buat manusia? Menyelamatkan manusia nggak? Menyelamatkan kehidupan nggak? Kira-kira masuk nggak penelitian ini dalam kategori Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Berguna bagi manusia lain, masuk ke dalam kategori itu? Masih berbicara keyakinan? Kita kadang-kadang ya, selamat gak selamat itu selalu urusan keyakinan. Betul gak? Orang karyanya sudah setinggi apa, manfaatnya sudah sebesar apa, masih saja, ya maaf, dia itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Beda keyakinan dengan saya. Anda apa karyanya? Allahu Akbar. Bukan sekedar bisa menangkap air dari udara di gurun pasir Bapak Ibu. Kita mah beruntung ya di tropis. Air curcor. Kekawadan. Saya jalan kemarin tuh dari Ciwidey sampai ke Karangpotong. Sepanjang jalan saya sama istri saya cuma Allahu Akbar. Menapakuri. Itu sepanjang jalan tuh dari Ciwidey sampai Karangpotong itu gunung-gunung di sana itu di Cianjur Selatan.
Itu semuanya ada curugnya. Itu air tidak tertampung, Bapak Ibu. Bagi kita yang ada di tropis, mungkin air itu dianggap sebagai barang biasa. Tapi mereka yang di gurun sana, hidup di tengah padang pasir, padang batu, yang kadar kelembaban airnya sangat rendah. Air sangat sulit di sana. Ditemukanlah alat seperti ini. Bisa menangkap air langsung dari udara. Bermanfaat gak buat kehidupan Bapak Ibu? Soleh gak 3 orang ini? Jangan-jangan yang disebut ilmu yang bermanfaat itu ini kayaknya. Kan selama ini ilmu yang bermanfaat itu kan idgham biguna, bilaguna, ihfa. Kan begitu ya. Oh yang gini, oh kafir. Udah naik pesawat buatan Amerika. Pergi umroh, rasanya kamu aja yang paling hebat. Kan bisa umroh naik pesawat. Lupa ngasih Al-Fatihah sama orang yang menciptakan pesawat. Begitu nggak Bapak Ibu? Dasar. Karena kita tertutup oleh apa? Ya, oleh subjektivitas kita sendiri. Kita jadi tidak bisa jujur mengakui orang lain. Bapak Ibu, mereka itu tahun 65 sudah doktor, melakukan penelitian terus-menerus sebagai profesor dan menemukan temuan ini di tahun ini. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah temuan ini atas izin Allah? Kenapa mereka menemukan temuan ini? Karena mereka bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk alam semesta, bekerja untuk menjadi yang berguna bagi orang lain. Dia ingin membuat sejarah besar dalam hidupnya, supaya ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Luar biasa Bapak Ibu? Luar biasa. Alat ini bisa menangkap karbon dioksida, bisa menyimpan gas beracun, bahkan bisa mengkatalisis semua reaksi kimia. Bahkan yang terakhir saya baca jurnalnya, alat yang diciptakan oleh 3 ilmuwan ini bisa menyimpan energi listrik. Hanya memadukan logam dengan karbon. Luar biasa. Duh ya, kalau saya kalau mau baca jurnal aja pasti saya hadiahkan Al-Fatihah buat para ilmuwan yang telah berjasa. Menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh 3 orang ini? Mereka berhasil mengembangkan bentuk baru yang disebut dengan konstruksi molekuler. Dengan ion logam sebagai landasan yang dihubungkan dengan molekul organik yang berbasis karbon. Nah, ion logam dan molekul karbon dapat membentuk kristal yang mengandung rongga-rongga besar. Nah, material berpori ini oleh mereka disebut MOF. MOF itu singkatan dalam bahasa Inggris Metal Organic Frameworks. Jadi dengan memadukan itu, dia bisa menciptakan alat yang bisa menangkap karbon dioksida, menangkap udara, sehingga diubah menjadi air. Luar biasa. Nah, dengan memvariasikan blok penyusun yang digunakan dalam MOF, ahli kimia dapat menangkap dan menyimpan zat-zat tertentu. MOF juga dapat berfungsi untuk menghadirkan reaksi kimia atau menghantarkan listrik. Bapak Ibu, ini kabel ya. Ada arus listrik nggak di sini? Sekarang saya tanya, apa sih arus listrik? Kan kalian mah cuma begitu aja ya jawabannya ya. Ada arus listrik nggak di sini? Ada. Buktinya apa? Buktinya laptop saya masih hidup gitu aja. Itu aja? Pernah nggak berpikir sebetulnya arus listrik itu apa? Saya tanya mahasiswa fisika, arus listrik apa? Oh, muatan-muatan listrik yang bergerak, Pak. Yes. Saya nanya, muatan listriknya apa? Bergeraknya bagaimana? Kan ini bukan ruang kosong. Ini ruang padat, namanya juga logam. Kok bisa bergerak dalam logam? Nah, mulai pusing kan? Ya, itu. Kenapa untuk menggerakkan ini harus ada beda potensial? Yang tegangnya 220 volt. Kenapa harus ada kutub positif dan kutub negatif? Kenapa? Kenapa harus ada medan listrik di sini? Mulai pertanyaan masuk, makin dalam pertanyaan, makin bingung. Bayangkan Bapak Ibu, ilmuwan itu selalu menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pikirannya.
Makanya semakin kaya dengan pertanyaan, semakin kaya dengan jawaban. Bayangkan kita ya, bertanya saja nggak pernah. Betul nggak? Ya, no penting mah asal hurung, lampu di imah, maya listrik. Betul nggak? Itulah bedanya antara orang yang menekuni dengan yang tidak menekuni. Makanya ya, akuilah kalau ada orang yang ahli di bidang tertentu, jangan disalahkan. Ahli. Yang suka menyalahkan tuh biasanya yang nggak ahli, yang belajarnya setengah-setengah, betul nggak? Belajar matematika enggak, fisika enggak, nyalahin. Nah ini temuan atas seizin Allah nggak Bapak Ibu? Yes. Sebetulnya ini temuan sudah ada nggak di semesta? Sudah ada. Hanya menunggu diizinkan temuan ini. Sekarang saya mau nanya. Kenapa yang dipakai oleh Allah untuk mengungkap rahasia ini? 1, Pak Kitagawa. 2, Pak Robson. 3, Pak Yagi. Bukan Kang Dadang. Bukan Kang Asep. Bukan Teh Ai. Kang Asep biasanya dengan Ai ya. Bisa nggak? Ini kelihatan saya bercanda. Tapi bisa nggak menjawab? Kenapa bukan yang lain? Kok yang 3 ini? Saya mau nanya Bapak Ibu. Ini orang yang 3 ini dihebatkan oleh Allah atau dia yang ingin hebat di hadapan Allah? Selama ini kita selalu, kalau orang hebat, oh itu dihebatkan sama Allah. Bukan. Dia itu karena ingin hebat, ingin bermanfaat. Karena dia ingin hebat, ingin bermanfaat, menekuni sesuatu sampai titik tertentu. Dikabulkan imajinasi dan harapannya oleh Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu, semua orang-orang yang hebat di dunia ini dihebatkan oleh Allah karena dirinya ingin hebat. Coba, sekarang hapus kata-kata, oh itu dihebatkan oleh Allah. Tidak, Allah hanya menghebatkan orang yang mau hebat. Maka Allah bilang di Quran, Yahdillahu linurihi mayasa. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah? Dia yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak selamat tinggal. Ditinggalkan oleh semesta. Makanya Allah bilang di Quran, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Apa tidak paham dengan ayat itu? Bapak Ibu, saya mau nanya. Nabi Muhammad hebat? Hebat. Apakah dihebatkan oleh Allah atau beliau punya tekad untuk menjadi manusia hebat? Karena beliau punya tekad, maka dikabulkan oleh Allah. Itu yang keren. Selama ini kita menganggap seolah-olah semua yang hebat itu karena given oleh Allah. Lalu kita menyangka Allah memberi sama si A, Allah tidak memberi kepada si B. Dan kita menyangka seolah-olah kita tidak layak untuk menerima itu. Itu salahmu sendiri. Lihat orang kaya, sudah takdir. Emang dia direncanakan oleh Allah. Tidak melihat kerja kerasnya seperti apa, tidak melihat bisnisnya seperti apa, tidak melihat cara berpikirnya seperti apa, tidak pernah tahu berapa ribu pelatihan pengembangan diri yang pernah dia pelajari, tidak pernah tanya berapa ribu buku yang pernah dia beli. Paling juga bilangnya, oh dihebatkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu semua, ingin gak jadi orang yang hebat? Gimana caranya? Nunggu Allah menghebatkan? Tidak. Allah bergantung kepada kita sendiri. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Para nabi, para rasul berjumpa dengan Allah? Berjumpa dengan Allah? Berjumpa. Kok mereka bisa jumpa dengan Allah? Karena Allah ingin dijumpai atau karena mereka ingin menjumpai? Karena mereka ingin menjumpai, maka Allah mau dijumpai. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Yang berharap, yang tidak, ya sudah kata Allah. Udah, enggak usah dipaksain. Allah hanya menjanjikan buat mereka yang berharap. Yang tidak berharap, ya sudah. Tapi Allah bilang di ayat itu, innal ladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayati dunya wajma'anu biha
Walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Kata Allah, siapapun yang tidak mau jumpa dengan aku, sudah, silakan aja. Tetapi selamat tinggal dalam neraka ciptaanmu sendiri. Quran ya. Pernah baca ayat itu? Pernah dengar tapi? Pernah barusan ya? Barusan. Bingung saya tuh kalian kemana aja selama ini. Nah, saya masuk dulu pemenang hadiah Nobel bidang fisika. Ini sudah saya sampaikan di kesempatan yang lalu selewat. Ada John Clark. Lahir tahun 42. Bayangkan Bapak Ibu. Lahir tahun 42. Berapa usia John Clark hari ini? Liur ngitung nukitu oge. Berapa tahun? 80? 83. Di usia 83 beliau menemukan temuan yang luar biasa. Menekuni fisika kuantum sejak dari SMA. S1, S2, S3. Setelah itu jadi profesor, terus melakukan penelitian. Nah, profesor itu ada dua kelompok. Ada profesor yang melakukan penelitian untuk kemanusiaan, seperti ini. Ada profesor melakukan penelitian untuk naik pangkat. Cenah kadengeun kumanehna. Gak peduli bermanfaat tiga penelitiannya, yang penting naik pangkat. Pangkat aja selalu. Rek jadi naon eta si eta. Padahal sebaik-baiknya manusia yang berguna buat manusia lain. Betul? Oke. Michel de Forest. Itu lahirnya tahun 53. Di Paris. Bayangkan ya, dia dari tahun 53. John Martin, lahir tahun 58. Mereka ini sudah senior semua ya, luar biasa. Apa yang ditekuni oleh tiga orang ini? Yang ditekuni oleh orang ini adalah fisika kuantum. Dan kita sekarang ini sudah menikmati hasil fisika kuantum ini. Kita sekarang menikmati apa yang disebut dengan fiber optik. Kita bisa menerima video sepanjang apapun dalam waktu yang singkat. Kejadian dimanapun bisa direkam, dikirim dalam waktu yang singkat. Bayangkan. Dulu orang mengirim data harus pakai yang namanya kabel listrik. Sekarang mengirim data pakai fiber optik. Kenapa? Itu lompatan dari listrik ke optik itu luar biasa. Karena kalau listrik, banyak hambatan listriknya. Sehingga banyak energi yang lost di tengah jalan. Sekarang dengan fiber optik, tidak ada loss energy. Semua terkirim dengan sempurna. Makanya sekarang video, gambar, file, semua dapat dikirim dalam. Sehingga kita sekarang menikmati semua produk-produk penemuan dari orang-orang hebat itu. Luar biasa. Sekali lagi, saya tidak akan mengajarkan kimia, fisika secara formal. Tidak. Saya ingin melihat dari sisi spiritualitas. Semangatnya. Bapak Ibu, apa temuannya? Dari 3 peneliti yang dapat hadiah Nobel Fisika. 3 peneliti ini mampu menjawab pertanyaan. Berapa ukuran maksimum suatu sistem agar dapat memberikan efek mekanika kuantum? Lihat saya semuanya. Efek mekanika kuantum sekarang sudah terjadi di level mikroskopik. Bayangkan ya, ada percobaan celah ganda. Orang menganggap selama ini elektron itu materi. Materi ya. Begitu dimasukkan, ditembakkan ke celah ganda, apa yang terjadi? Si elektron materi itu ternyata tidak melewati salah satu celah. Tapi dia ada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Bayangkan. Jadi ada materi berada di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Itu namanya percobaan celah ganda. Kaget ilmuwan. Harusnya elektron menurut fisika klasik, karena dia materi, kalau dilewatkan 2 celah, harusnya memilih salah satu celah. Dia berada di celah yang berbeda di waktu yang sama. Bukan hanya itu yang mengejutkan. Ternyata ketika dia berpadu di layar, menimbulkan efek gelombang yang disebut dengan interferensi gelombang. Padahal elektron bukan gelombang, dia materi. Disitulah kemudian muncul yang namanya dualitas gelombang partikel.
Semua yang disebut dengan partikel punya sifat sebagai materi, punya sifat sebagai gelombang. Ternyata yang disebut gelombang pun punya sifat sebagai gelombang dan materi. Dulu orang menyangka cahaya elektromagnetik ini hanya sebagai gelombang. Ternyata cahaya pun bisa berperilaku sebagai materi. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ngerti apa enggak saya ngomong dari tadi? Saya curiga dari tadi, aya nunutan oge. Ieu teh ngomong naon. Biar ngaji tuh sekali-kali ya rada saintifik ya, gitu. Lah, ieu gomo aya tuh. Nah, ilmuwan ini hanya menjawab berapa ukuran partikel maksimum sehingga dia masih mengalami efek mekanika kuantum. Kalau di level mikro, elektron, proton, neutron itu sudah tidak asing lagi. Dia sudah sangat jelas menunjukkan efek fisika kuantum. Tetapi di level makro nih seperti kita, apakah mekanika kuantum masih berlaku? Inilah yang dijawab oleh mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan eksperimen dengan rangkaian listrik, dan pada eksperimen tersebut mereka mendemonstrasikan terowongan mekanika kuantum dengan tingkat energi sistem yang cukup besar di level makroskopik. Nah, lihat saya semua. Ini tembok. Selama ini orang menganggap tembok ya padat. Betul nggak? Karena ilusi pikiran. Padahal dia ada kalau diamati aja, kalau dilihat. Karena kalau tidak dilihat mah nggak ada tembok tuh. Nggak ada tembok. Wah, ada. Pusing pasti gitu juga kalian. Dianggap sulapan. Betul nggak? Makanya segala sesuatu itu ada kalau diamati. Makanya peran si pengamat itu yang mengadakan. Itu yang disebut dengan ilusi. Makanya semua yang bersifat materi ini tidak benar-benar ada. Itu hanya ilusi pikiran. Karena sejatinya semua adalah ruang kosong. Wal awalu wal akhiru wad dohiru wal batin. Quran sudah bicara itu sejak 1500 tahun yang lalu. Keren gak Quran? Tapi sekarang wad dohiru wal batin baru bisa dibuktikan dengan fisika kuantum di tahun 2025. Jadi harusnya orang Islam berterima kasih tuh sama pemenang hadiah Nobel. Kafir. Saya bingung yang kafir siapa, betul nggak? Selalu kafir itu beda agama. Padahal yang tertutup kita sendiri. Tertutup pikirannya. Tertutup ilmunya. Betul nggak? Kafir itu cover kita yang mengkafiri diri kita sendiri. Membenting. Oke lanjut ya. Nah, mekanika kuantum memungkinkan sebuah partikel bergerak lurus menembus penghalang. Hebat? Jadi kalau kalian pernah nonton film ya, film-film di bioskop, ada orang yang bisa masuk dinding set. Dulu mah cuma ilusi, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Ketika kita bisa menselaraskan energi kita dengan energi dinding, sehingga selaras betul-betul menemukan energi yang cocok, energi yang terkuantisasi, cocok energinya, bisa nembus dinding. Ini fisika kuantum. Bukan sulap, bukan sihir. Luar biasa ya. Nah, ini akan merubah dunia enggak? Merubah. Selama ini otak kita, kalau saya menabrak dinding, saya akan memantul. Kenapa memantul? Sebetulnya karena apa? Di situ ada elektron, di sini ada elektron. Sekumpulan elektron di dinding dengan sekumpulan elektron di diri saya tolak menolak, itu yang disebut dengan memantul. Kenapa? Karena belum cocok, belum resonansi energinya. Ketika saya memiliki energi yang pas, maka saya bisa menembus dinding. Formula fisikanya sudah ditemukan. Jadi sekarang efek mekanika kuantum berlaku dalam dimensi makroskopik. Wah, luar biasa. Itu yang disebut dengan efek tunneling. Ya, tunneling itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah terowongan. Pada dasarnya sebuah benda akan memantul jika dilemparkan kepada penghalang atau tembok. Namun dengan tingkat energi tertentu, nah itu yang disebut dengan terkuantisasi energinya.
Ternyata sebuah benda bisa menembus penghalang atau tembok. Formulanya sudah ditemukan di tahun 2025. Bayangkan ya, apa yang akan terjadi ke depan? Revolusi industri besar-besaran. Bahkan HP kita yang ini Android sebentar lagi akan menghilang. Kita akan memasuki teknologi baru. Siapa yang menemukan teknologi itu? Mereka yang tekun menyaksikan semua rahasia alam semesta. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, di alam semesta ada hukum-hukum alam? Tadi sudah jelas ya, bukankah alam semesta ini adalah manifestasi dari dirinya sendiri? Jadi hukum alam itu, hukum alam semesta atau hukum Allah? Hukum alam semesta atau hukum Allah? Hukum Allah. Selama ini disebut hukum A, hukum B, hukum C. Itu sesuai dengan si penemu dari hukum itu. Sebetulnya bukan penemu sih, yang mempopulerkan. Karena hukum itu sudah ada di sini. Kalau saya bahas ini semua Bapak Ibu pasti akan tercengang ya. Udah, gitu aja dulu. Ketika sejumlah besar partikel terlibat, efek mekanika kuantum biasanya menjadi tidak signifikan. Jadi, kalau sejumlah partikel terlibat menjadi materi, efek kuantum tidak terlihat. Eksperimen ini membuktikan bahwa sifat-sifat mekanika kuantum dapat diwujudkan dalam skala makroskopis. Itulah yang menyebabkan mereka dapat hadiah Nobel. Saya mau cerita sedikit. Bagaimana sih orang ini bisa sampai tahun 2025 menemukan itu? Sejarahnya panjang Bapak Ibu. Ya, fisika kuantum itu dimulai akhir abad ke-19. Berarti tahun berapa? Tahun 1900. Orang sudah memulai belajar itu. Kalian baru dengar sekarang istilahnya juga ya. Soleh. Nah, 1900 awal pembicaraan tentang itu. Waktu eksperimen celah ganda tadi. Nah, di awal abad ke-20, berarti tahun berapa? Gitu aja pusing. Awal abad ke-20 tahun sabaraha? Tahun 2000. Nah, tahun 2000 ya, baru disadari bahwa fisika klasik yang diagung-agungkan oleh Newton ternyata gagal menjelaskan fenomena yang mikro, yaitu atom. Ini orang udah sadar tahun 1900. Kalian mah belum ada. Orang kesadarannya sudah sampai di sana. Ini sudah hidup tahun 2025. Can sadar keneh wae.